Saudara-saudara yang kami kasihi, sesudah kita belajar Allah mengasihi, sekarang kita sampai bengisnya iblis itu. Allah mengasihi, kita telah dengar dan kita tahu. Tetapi tahu jugalah kita bengisnya iblis itu. Diceritakan bagaimana bengisnya. Pernahkah Anda mendengar bahwa iblis sangat bengis terhadap manusia? Saudara-saudara kami kasihi, saudara pendengar kami yang baik, kita tidak belajar tentang Allah yang mengasihi saja, tapi kita juga diberitahu oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa bahwa ada iblis yang bengis. Mari kita lihat Markus pasal 9 ayat 14. Kita berdoa. Waktu kami mempelajari iblis yang bengis, supaya Tuhan kami Yesus, Allah kami yang Maha Kuasa, berilah penjelasannya sehingga kami lari daripada iblis yang bengis itu. Dan kalau kami telah terlibat di dalam iblis yang bengis itu pun, beri kami tahu bahwa ada jalan keluarnya. Itulah Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa. Itulah Yesus Juru Selamat kami. Ajari kami supaya kami lari dari iblis yang bengis yang mau membinasakan manusia itu. Amin. Markus pasal 9 ayat 14. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali kepada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Jadi cerita ini cerita Tuhan Yesus di atas gunung bersama dengan Yakobus, Petrus dan Yohanes. Tetapi murid-murid yang lain tinggal di bawah gunung kemuliaan itu, dan mereka sedang mengerumuni, dan beberapa ahli Taurat juga ada dalam bagian itu. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercengahlah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Ini bagus. Ini sangat bagus. Waktu mereka melihat Yesus, orang banyak itu bergegas menyambut Dia. Di dalam cerita ini, Yesus bukan ditolak, tetapi Dia diterima. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Jadi Yesus mau mengetahui apa yang terjadi di tengah-tengah halayak ramai, di mana murid-muridnya yang ke-9 ditinggalkan, dan juga ahli-ahli Taurat ada di situ. Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Jadi orang tua anak ini tahu bahwa anaknya itu kerasukan roh yang membisukan dia. Jadi dalam cerita ini mengenai iblis yang bengis, roh itu bisa membuat anaknya ini bisu. Jadi bukan saja merasuk, tapi dia membisukan anaknya ini. Maka kalau demikian bengisnya
iblis ini ataupun kekuatannya. Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Rusak dibuat iblis itu manusia sehingga menjadi bisu. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, jadi orang tuanya ini menceritakan bengisnya iblis itu terhadap anaknya ini. Sesudah bisu diceritakannya lagi. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Sudah bisu, diserangnya lagi, dibantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa. Ya, epilepsi mungkin orang sekarang bisa katakan ya. Lalu mulutnya berbusa. Giginya bekertakan. Dan tubuhnya menjadi kejam. Dahsyatnya roh jahat ini diceritakan oleh orang tuanya ini, setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Inilah kebengisan roh jahat tadi terhadap anak ini. Inilah persoalannya. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Murid-murid pun mengalami kewalahan. Dahsyatnya roh yang membisukan ini membanting dan membuat anak ini bergetaran dan tubuhnya menjadi kejang. Dibawanya pula dia kepada murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi keluar lagi laporan kepada Yesus. Aku sudah meminta kepada muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Sungguh kacau pertemuan ini. Maka kata Yesus kepada mereka, "Hei kamu, angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Jadi situasi tidak menenangkan roh jahat dan juga murid-murid. Diharapkan Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu?" Tetapi Yesus tidak berhenti. Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Jadi di hadapan Yesus pun roh yang bengis ini menunjukkan kejahatannya, menggoncang-goncangkan anak itu. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Ini di hadapan Yesus. Betapa bengisnya iblis itu. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya." Dahsyat, bengis sekali roh yang satu ini. Sejak masa kecilnya sudah roh jahat ini membuat anak ini bisu. Dan kalau ada roh itu membanting-bantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang.
Dan di waktu di hadapan Tuhan Yesus, roh itu, anak itu segera digoncang-goncangkannya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Alkitab menceritakan kejahatan dan kebengisan setan yang ada di anak ini. Sudah berapa lama? Sejak masa kecilnya. Sejak masa kecilnya. Dari segi waktu sudah begitu lama. Dari segi beratnya penyakit yang ditanggung anak ini tidak tertanggungkan lagi. Bengisnya lah setan ini. Anak ini begitu menderita mulai dari kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeret ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Jadi setan yang satu ini, roh yang ini memang mau membunuh anak ini. Tapi sampai sekarang setan tidak punya kuasa untuk membunuh manusia. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api atau ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jikalau engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jadi ayah anak yang menderita oleh kuasa roh jahat ini memohonkan kepada Yesus. Bagaimana dia memohonnya? Sebab itu, jikalau engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Saya ulangi. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakan anak ini. Inilah keadaannya. Dan permohonan orang tuanya ini, permohonan ayahnya, sebab begitu dahsyatnya perbuatan roh jahat ini kepada anakku ini. Sebab itu, jikalau engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ada dua hal yang diminta ayah ini kepada Yesus. Satu dimintanya, tolonglah kami. Atau lebih negatif, sebab itu, jikalau engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami. Baru kedua, kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu, jikalau engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Anda mungkin bertanya, di manakah iman bapak ini? Di manakah iman ayah anak ini waktu dia menghadap Yesus? Maka Anda akan mengatakan, dia belum mengenal Yesus, bahwa Yesus dapat berbuat sesuatu untuk menolong orang yang kerasukan roh jahat. Berarti ayah anak ini belum pernah mendengar cerita Yesus. Mungkin ada di antara kita yang belum pernah mendengar cerita Yesus, yang berkuasa, yang dapat berbuat, yang dapat menolong manusia yang bengis dikalahkan oleh roh jahat. Baru yang kedua, kasihanilah kami. Dua bapak ini tidak tahu mengenai Yesus. Satu, dia tidak tahu bahwa Yesus mengasihi orang yang memikul beban berat. Mungkin Anda pun belum pernah mendengar bahwa Yesus mengasihi orang yang berbeban berat. Mungkin Anda juga sama dengan ayah ini, tidak mengetahui bahwa Yesus dapat berbuat untuk membebaskan anaknya yang sudah bisu yang dibuat oleh setan ini. Pernahkah Anda dengar?
bahwa Yesus bisa mengusir setan dan dapat menyembuhkan orang yang kerasukan setan? Bapak ini belum pernah dengar. Maka kalau Anda belum pernah dengar, silakan dengar dan silakan percaya. Baru dikatakannya apa? Jawab Yesus, katamu, jikalau engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Yesus. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Apa Anda tahu dalam kalimat yang diucapkan oleh ayah anak ini? Segera ayah itu berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dua-dua, dia rindu percaya bahwa Yesus dapat menolong dia, bahwa Yesus dapat mengasihinya. Makanya kalimat katanya, aku percaya. Tetapi kalimat yang kedua, tolonglah aku juga. Jadi bukan anaknya yang kerasukan setan ini saja mau ditolong, tapi ayah ini juga perlu ditolong karena dia belum pernah melihat dan mengetahui bahwa Yesus punya kuasa untuk mengusir roh bengis yang begitu menyakitkan hati anaknya ini. Tetapi dalam desperate need, di dalam cuma satu-satunya ini jalan keluar, karena murid-murid Yesus juga belum bisa menolong dia. Maka dia katakan, aku percaya. Walaupun dia tidak percaya, dia yakinkan dirinya menjadi orang percaya. Tapi yang di belakang, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Anaknya pun perlu ditolong, ayahnya pun perlu ditolong. Inilah cerita kita. Bengisnya setan gak tanggung-tanggung. Karena dia belum mengetahui. Dan dia belum pernah mendengar cerita Yesus. Mana tahu saudara juga sama yang belum pernah mendengar Yesus. Buatlah seperti ayah ini, tolonglah aku, orang yang tidak percaya ini, bahwa Yesus berkuasa membebaskan anakku dari setan yang sangat bengis, yang sudah berulang kali mau membinasakannya, dibawanya ke api, dibawanya ke air. Kalau Anda belum pernah mendengarnya, akan sama dengan ayah ini. Lakukanlah itu di hadapan Tuhan Yesus, supaya dia dapat menolong saudara. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, hei kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan masuk lagi. Tambah saksi. Lalu keluar roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati. Dahsyat setan itu, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendiri dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Waktu saya baca, kenapa pakai kata berdoa? Karena memang kebiasaan jemaat mula-mula itu berdoa dan berpuasa, itulah cara hidup gereja yang mula-mula. Bengisnya setan tadi dapat dikalahkan dengan doa dan puasa, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi Yesus dapat menolong. Jadi ayahnya telah mendengar bahwa Yesus itu dapat menolong, dan Yesus dapat membebaskan anaknya ini. Saudara yang kami kasihi, ada musuh kita yang paling hebat, itulah iblis. Tetapi ada Allah
Tuhan yang maha kuasa, lebih berkuasa daripada setan. Namanya saja Tuhan Allah yang maha kuasa, lebih berkuasa daripada iblis yang dapat menyembuhkan anak yang buta, anak yang tuli, dan yang anak dirasuk oleh setan ini. Apakah Anda pernah dengar? Dalam cerita ini, bapak ini belum pernah mendengar. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berkata, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Sebenarnya dia tidak percaya, tapi dia rindu untuk ditolong. Anaknya yang sudah dibengis iblis mengalahkan dia, perlu ditolong. Tetapi ayah ini pun masih perlu ditolong karena dia tidak tahu. Karena dia tidak tahu bahwa Yesus dapat menolong dia. Bahwa Yesus dapat berbuat sesuatu kepadanya. Tapi dia tidak tahu dan dia juga tidak percaya. Tetapi kenapa Yesus menolong dia? Saya kira kalimat yang terakhir itu yang membuat menolong dia. Tolonglah kami dan kasihanilah kami. Bukan karena iman oleh ayahnya ini, tapi kalimat yang terakhir ini, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Allah yang kita kenal, Allah yang mengasihi. Allah yang kita kenal, Allah yang menolong. Allah yang kita kenal ini, Allah yang maha kuasa, lebih tinggi daripada siapa yang dikenal oleh ayah anak itu sekarang mengenai Yesus. Apakah yang diketahui oleh ayah anak ini sekarang kepada Yesus? Yang dikenalnya pasti kalimat ini, yaitu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Dan dia telah melihat bahwa Yesus dapat berbuat, bahwa Yesus dapat mengasihi dia. Anaknya bengis sekali setan di dalam hidupnya. Ayahnya tidak mengetahui bahwa Yesus dapat berbuat terhadap anaknya ini. Ayahnya tidak orang percaya. Tetapi Yesus berbuat di atas segalanya ini. Maka ayah ini dan anak ini akan melihat perbuatan Yesus yang dapat mengalahkan setan yang bengis, yang membuat anak ini buta, dan yang membantingkan anak ini, yang berulang kali membawa anak ini kepada api dan kepada air untuk membinasakannya, tapi setan tidak dapat membinasakannya. Datanglah Yesus, datanglah Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang lebih tinggi daripada setan, berkata kepada setan itu, hei kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Dahsyat bengisnya setan ini terhadap manusia. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Mari kita berdoa. Mungkin kita seperti ayah anak ini, tidak tahu bahwa Yesus dapat berbuat. Mungkin kita sama dengan ayah anak ini, tidak percaya kepada Yesus. Dan kita tidak tahu bahwa Yesuslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa.
Tapi dalam cerita ini mungkin kita dibawa bahwa inilah yang aku perlukan untuk menolong aku dalam keadaan kebengisan setan ini. Jadi mungkin kita bisa berdoa. Kalau Anda belum orang percaya dan belum tahu bahwa Yesus dapat membinasakan pekerjaan iblis, mungkin Anda dapat berkata seperti doa Bapa ini, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kami mengucap syukur bahwa bukan orang beriman saja yang Tuhan tolong. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, yang lebih tinggi daripada iblis yang bengis ini. Walaupun ayah anak ini tidak mengenal bahwa Engkau berkuasa, tapi Engkau menolong dia. Kami mengucap syukur mendengar perbuatan-Mu ini. Kalau ada di antara kami yang belum juga mengenal Yesus dan belum pernah melihat kuasa-Mu, tapi kami perlu pertolongan, buatlah di antara kami datang kepadamu dan memohon doa seperti ayah anak ini. Tolonglah aku, orang yang tidak percaya ini. Engkau menolong orang yang demikian, walaupun dia tidak percaya. Tapi ayah ini menerima anaknya, sudah menjadi sembuh. Engkaulah Tuhan Allah Maha Kuasa yang mengasihi. Walaupun kami belum pernah melihat kuasa-Mu, belum pun kami percaya, tapi itu kami meminta kepadamu, Engkau memberikan pertolongan. Tolonglah kalau ada di antara kami yang belum pernah mengenal Yesus dan yang belum pernah tahu Engkau lebih tinggi daripada kuasa kegelapan, supaya mereka percaya akhirnya Yesuslah Tuhan Allah yang lebih berkuasa daripada iblis. Terima kasih Tuhan kami Yesus buat pertolongan-Mu walaupun kami belum menjadi orang percaya. Amin.